Dia digaji untuk menuruti perintah saya. Tapi kenapa perusahaan ini mengalami penurunan sangat drastis, sedangkan biaya operasional tetap besar di sini? Sebelum papa meninggal, perusahaan papa nggak pernah mengalami kerugian kayak gini. Tapi kenapa ya? Akhir-akhir ini perusahaan papa seringkali mengalami kerugian kayak gini. Kayaknya emang ada yang nggak benar. Tapi gimana caranya saya bisa cross check perusahaannya papa ya? Di sana kan udah ada orang kepercayaan papa semenjak papa masih ada. Kayaknya ada yang nggak benar ya. Selamat pagi, Bos. Oh, kamu Mel? Ya, Kamu udah datang? ya Bos. Ada apa ya, Bos? Gini Mer, saya sengaja nyuruh kamu kesini. Mulai besok kamu nggak usah ya masuk ke perusahaan saya. Ini kebetulan akhir-akhir ini perusahaan papa saya yang udah dipercayakan sama orang lain itu seringkali mengalami kerugian besar, sedangkan biaya operasional semakin tinggi. Kayaknya perusahaan papa saya ada yang nggak bener deh. Iya, kamu tahu sendiri kan, saya orangnya sibuk banget ngurusin perusahaan saya sendiri. Jadi saya nggak bisa turun langsung ke perusahaannya papa. Jadi saya mau suruh kamu untuk cross check perusahaan papa itu. Ya gimana pun caranya. Saya juga nggak mau bingung bikin soal ini. Soalnya kamu tahu sendiri kan, perusahaan saya sekarang emang lagi sibuk-sibuknya. Banyak kerjasama juga. Ya, Bos. Kalau memang nanti di sana itu ada yang nggak bener, ya gunakan cara kamu. Gimana caranya permasalahan di perusahaan papa itu bisa beres. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya tanggung jawabkan sama semuanya sama kamu ya. Ya, Bos, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yaudah, bagus kalau gitu. Atau sekalian sekarang aja kamu langsung turun ke perusahaan. Entah kamu mau ngelamar kerja atau gimana, kek terserah kamu deh. Itu pakai cara kamu. Saya rasa kamu sendiri punya cara tersendiri kan. Saya percayakan semuanya sama kamu ya. Iya, Bos. Atau nanti kalau misalkan saya lagi nggak sibuk, saya bisa langsung ke sana. Dan kamu hati-hati juga. Kamu kan nggak ada yang kenal di perusahaan papa. Kamu kan kerja di perusahaan saya, bukan di perusahaan papa saya kan. Udah kalau gitu kamu langsung aja ke perusahaannya papa. Kamu tahu kan alamatnya? Tahu kok, Bos. Di sana sih kalau nggak salah udah ada karyawan yang udah lama kerja sama papa saya, dan dia jabatannya masih di bawah aja. Jadi kamu bisa langsung tanya ke dia. Kalau nggak salah namanya Mahmud. Baik. Kamu tanya aja permasalahan di kantor itu. Yaudah, kamu berangkat aja sekarang. Nah, kalau gitu saya berangkat ya, Bos. Selamat pagi. Mudah-mudahan sekretaris saya bisa handle semuanya. Semenjak Pak Burhan meninggal, perusahaan ini semakin menurun aja omsetnya. Kalau terus-terusan kayak gini, bisa bangkrut nantinya. Gimana nih? Aku juga nggak berani melawan manajer saya. Karena manajer di sini udah kepercayaan Pak Burhan dulu. Aku bingung harus gimana.
Untung aja Pak Mahmud masih ada di sini. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Iya Mbak. Dari mana ya Mbak? Boleh saya masuk? Oh ya. Mari silahkan. Mari Mbak, silahkan duduk dulu. Mohon maaf nih, Mbaknya dari mana ya? Perkenalkan Mas, nama saya Mary. Saya sekretaris Bapak Robert. Jadi saya diutus untuk kesini sama beliau. Oh, jadi Mbaknya nih sekretarisnya Pak Robit, anaknya almarhum Pak Burhan. Iya. Oh ya, kalau boleh minta tolong pertemukan saya dengan Bapak Mahmud bisa? Oh, jadi Mbak ini ada kepentingan sama Pak Mahmud? Iya. Kalau begitu dengan saya sendiri Mbak, saya Pak Mahmud. Syukurlah kalau gitu. Iya Mbak. Saya boleh nanya enggak Pak? Boleh Mbak. Jadi saya dengar dari Bapak Robit kalau perusahaan ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau boleh tahu kenapa bisa begitu? Sebenarnya dulu perusahaan ini baik-baik saja Mbak, malah semakin bagus. Tapi nggak tahu kenapa semenjak meninggalnya Pak Burhan, perusahaan ini penurunannya sangat drastis Mbak. Dan biaya pengeluaran cukup besar, nggak sesuai dengan pemasukan. Mas tahu nggak akar permasalahan ini apa? Saya sendiri kurang tahu Mbak, akar permasalahannya itu ada di mana. Tapi saya lihat karyawan di sini pada nggak ada ya. Itu pun yang saya lihat cuma Bapak Mahmud ini di sini. Yang lain pada kemana? Ya itu termasuk masalahnya Mbak. Semua karyawan di sini semua udah dipecat sama Pak Ipul. Dan sampai keamanan pun juga dipecat sama Pak Ipul. Kenapa bisa begitu ya? Saya kurang tahu Mbak, dan saya nggak berani untuk cerita semuanya sama Mbak. Saya takut dipecat Mbak. Terus manajer di sini kemana? Mungkin sebentar lagi datang Mbak. Manajer itu kerjanya di sini ngapain sih? Kenapa bisa dipecat semua kayak gini? Gimana ya? Sebenarnya Pak Ipul itu manajer perusahaan di sini, kerjanya cuma datang merintah gitu aja Mbak. Ya saya sendiri sebagai bawahannya dikerjakan aja. Bahkan semua pekerjaan di perusahaan ini saya ngerjakan Mbak. Semua saya menghandle. Emang Bapak bisa menghandle semua pekerjaan di perusahaan ini? Bisa nggak bisa, saya tetap harus bisa Mbak. Saya ikutin aja perintah Pak Ipul. Karena saya rasa saya butuh sekali dengan pekerjaan ini. Saya takut dipecat Mbak sama Pak Ipul. Jadi akar permasalahan di perusahaan ini manajer Bapak Ipul itu? Maaf Mbak, saya nggak berani bilang seperti itu. Kalau gitu kita harus cari jalan keluarnya sama-sama untuk permasalahan ini biar perusahaan ini bisa bangkit lagi. Saya sih pengen Mbak cari jalan keluar bersama sama Mbak. Tapi di sini posisinya saya sangat takut Mbak. Takut dipecat juga sama Pak Ipul. Karena saya di rumah punya keluarga Mbak. Tapi Bapak bisa kan bantu saya sedikit aja? Mohon maaf Mbak, saya nggak bisa. Kalau emang Mbak diperintahkan sama Pak Robit untuk menyelidiki semuanya, silahkan pakai caranya Mbak sendiri. Saya benar-benar nggak berani Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Biar saya aja yang memecahkan semua masalah ini. Iya Mbak. Dan terima kasih ya Pak atas informasinya. Iya Mbak, sama-sama. Saya akan pergi dulu. Mungkin nanti saya bakal balik lagi ke kantor ini. Siap Mbak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya permisi dulu. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kantor ini sepi banget, sampai kapan? Mbak Mary? Bapak Mahmud. Kenapa Mbak Mary pakai seragam satpam? Udah, ini cara saya
buat menilai nanti kinerja manajer itu. Kamu doain aja ya, semoga cara saya ini cepat menyelesaikan masalah di perusahaan ini. Iya Mbak, saya doakan semoga Mbaknya berhasil. Ya. Tapi saya mohon sama Mbaknya jangan ikut sertakan saya. Saya takut sekali Mbak. Iya, tenang aja. Semuanya udah. Ini Pak Ipul udah datang. Saya ke dalam dulu ya Mbak. Oh. Selamat pagi. Pagi. Sejak kapan kamu kerja di sini? Sejak tadi pagi, saya sudah kerja di sini, Pak. Bapak manajer di sini ya? Yang terima kamu siapa? Saya diamanahkan sama Bapak Robit. Pak Robit. Asal kamu tahu, yang bertanggung jawab di perusahaan ini saya. Dan saya diamanahkan sama Pak Burhan untuk jadi manajer di sini. Harusnya siapapun yang mau kerja di sini harus konfirmasi dulu sama saya. Tapi Pak, saya diutus sama anak dari pemilik perusahaan ini. Anak. Asal kamu tahu, Pak Burhan itu sudah meninggal. Dan sekarang yang punya wewenang di perusahaan ini saya, Ipul Waluyo. Tapi kan Bapak cuma sebatas manajer di sini. Saya langsung diutus sama anak dari pemilik perusahaan ini. Pak Robit, dia nggak tahu apa-apa tentang perusahaan ini. Semua dari dulu saya yang bertanggung jawab. Mahmud, Iya Pak. Iya ada apa Pak? apa-apaan kamu? Kenapa ya Pak? Ada satpam baru di sini. Kamu nggak konfirmasi sama saya? Oh iya Pak. Tadi Mbak ini bilang utusan langsung dari Pak Robit, anaknya Pak Burhan. Jadi saya terima aja. Karena yang nyuruh anaknya Pak Burhan sendiri. Kamu itu siapa? Kamu di sini cuma bawahan. Iya Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Sebelum ada orang baru masuk ke sini, harusnya kamu hubungi saya dulu. Siap Pak. Tapi Mbak ini langsung utusan dari Pak Robit Pak. Jadi saya juga nggak berani ngebantah Pak Robit, anaknya Pak Burhan. Robin nggak tahu apa-apa di sini. Kamu kan udah tahu, yang punya wewenang di kantor ini, saya. Iya Pak, siap Pak. Apa mau kamu saya pecat? Sama seperti yang lain. Jangan Pak, saya masih butuh banget kerjaan ini. Sekali lagi, saya mohon maaf Pak. Kamu kan udah tahu, semua aturan di kantor ini, saya yang bikin aturan. Siap Pak, saya tahu. Tapi beneran Pak, saya nggak ikut campur masalah ini. Sebaiknya Bapak konfirmasi langsung sama Pak Robit dan Mbak ini. Maaf Pak, bukannya keamanan itu penting ya buat perusahaan ini. Jadi Bapak juga membutuhkan saya sekarang. Saya tidak membutuhkan keamanan di perusahaan ini. Tapi keamanan itu sangat penting bagi perusahaan. Kamu tahu apa di sini? Kamu itu cuma orang suruhan Robit. Tapi saya sudah diamanahkan sama Bapak Robit ke sini. Amanah. Bagi saya itu nggak perlu dan nggak penting. Saya boleh nanya nggak Pak? Kenapa karyawan di sini pada nggak ada? Kamu nggak perlu ikut campur tentang perusahaan ini ya. Saya- Kalau kamu cuma sebatas satpam di sini, udah kerjakan yang harus kamu kerjakan. Saya bukan mau ikut campur, tapi saya cuma heran aja kenapa di perusahaan segede ini, tapi karyawannya cuma satu, Bapak Mahmud ini. Itu saya yang ngatur. Mahmud, Iya Pak. semua karyawan yang saya pecat dari sini, itu semua ngebantah perintah saya. Tapi kan Bapak nggak seharusnya memecat karyawan begitu saja. Apalagi Kenapa? semuanya yang dipecat sama Bapak. Kan kasihan Bapak Mahmud ini bekerja sendiri di sini, mengurusi semua perusahaan ini. Dia digaji untuk menuruti perintah saya.
Tapi kenapa perusahaan ini mengalami penurunan sangat drastis, sedangkan biaya operasional tetap besar di sini? Dari mana kamu tahu? Oh, atau kamu yang bilang semuanya sama dia? Enggak, Pak. Saya nggak berani ngomong apa-apa sama Mbak ini. Kamu jangan bohong ya. Tidak usah memarahi Bapak Mahmud. Bener, Mas? Saya tahu sendiri. Apa mau kamu saya pecat? Jangan, Pak. Saya masih benar-benar butuh kerjaan ini. Udah Bapak, gak usah menyalahkan Bapak Mahmud. Dia nggak salah. Dan saya tahu sendiri tentang permasalahan di perusahaan ini. Kamu tuh nggak perlu ikut-ikutan ya tentang masalah ini. Kamu sebagai orang baru yang masuk di sini, dan jabatan kamu cuma sebagai security. Kamu nggak tahu apa-apa, nggak perlu ikut campur. Saya tahu, saya cuma security di sini. Tapi saya sudah diamanahkan sama Bapak Robit di sini. Amanah? Amanah dari Robit. Sedangkan Robit nggak pernah ikut campur dalam masalah ini. Ya karena Bapak Robit itu sangat sibuk. Dan dia gak sempat untuk memeriksa di perusahaan ini. Semua pengeluaran, semua biaya operasional itu semata-mata demi pengembangan perusahaan ini. Bukan untuk saya. Pengembangan semacam apa, Bapak? Karyawan aja di sini nggak ada satupun kecuali Bapak Mahmud ini. Sekali lagi, saya ingatkan, lebih baik kamu diam, jangan ikut campur. Dan Mahmud, Iya, Pak. tolong kamu siapkan semua laporan dan anggaran untuk besok. Karena besok saya ada meeting luar kota. Tapi Pak, uang kas di perusahaan ini udah tinggal sedikit banget, Pak. Kamu jangan banyak alasan ya. Kalau gitu silakan Bapak cek sendiri. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu siapkan semuanya. Besok saya ada meeting. Gimana ya, Pak? Apa? Bapak silakan cek aja sendiri sisa uang kas di perusahaan ini. Kamu nggak perlu bohong ya. Ini demi kepentingan perusahaan. Ini perintah. Pak Robit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ini? Saya dengar kalian pada ribut. Ada apa ini? Biar saya jelasin, Pak. Jadi, perusahaan ini memang mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan akar masalahnya ada di manajer ini. Dari mana Ibu Mary tahu semuanya? Bapak lihat aja di sini. Semua karyawan di sini dipecat semua sama Bapak ini. Dan Bapak lihat sendiri di sini. Semua karyawan di sini dipecat sama manajer ini. Benar begitu, Pak Ibu? Jadi gini Pak Robit. Saya bisa jelasin semuanya. Apa penjelasan kamu? Kenapa semua karyawan di sini bisa kamu pecat? Dan Mary, kenapa kamu pakai pakaian security kayak gini? Jadi ini cara saya, Pak, buat ngelabuhi manajer ini. Dan bisa mengetahui semua perilaku manajer ini. Benar seperti itu, Pak Ibu? Saya bisa jelaskan Pak Robit. Saya tahu kamu memang orang kepercayaan papa saya. Tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena di perusahaan ini. Apa itu? Suatu bentuk tanggung jawab dari seorang manajer seperti kamu? Hah? Semuanya saya sudah lihat di data. Kalau perusahaan ini lagi mengalami penurunan yang sangat pesat. Kalau terus-terusan seperti ini, bukan tidak mungkin kalau perusahaan ini bisa bangkrut. Kamu pikir saya nggak punya hak? Hah? Ya. Mentang-mentang dari awal perusahaan ini masih berdiri, kamu udah jadi karyawan di sini. Mentang-mentang kamu jadi manajer di sini, bukan berarti saya nggak punya hak untuk mencat kamu. Ngerti nggak kamu? Iya Pak Robit. Saya biarkan dalam 4 bulan ini
Nggak ada sama sekali kemajuan dalam perusahaan ini. Pak Dan Robit. apa benar? Sekarang yang jadi karyawan hanya kamu. Iya benar Pak Robit. Perusahaan ini tinggal saya satu-satunya karyawan di sini. Bener? Bener gitu? Dan saya juga minta maaf Pak Robit. Saya selama ini udah nurutin maunya Pak Ipul karena saya takut dipecat seperti yang lain. Di sini posisi kamu nggak salah. Yang salah orang nggak bertanggung jawab seperti dia. Udah dikasih tanggung jawab sebagai manajer, malah kayak gini kamu. Atau jangan-jangan kamu korupsi di perusahaan ini? Jangan bilang ya, saya nggak bisa usut kamu di kepolisian kayak gitu. Kamu mau saya penjarakan? Kak, saya minta tolong Pak Robit. Tolong jangan laporkan saya polisi. Saya janji semua saya akan perbaiki. Pak Ipul. Kamu perbaiki bilang. Coba kamu lihat. Perusahaan sebesar ini, kamu cuma pakai 1 karyawan. Mana mungkin bisa perusahaan ini bisa maju? Pak Ipul, Mikir nih pakai otak. saya mohon maaf ya. Sepertinya saya harus ceritakan semuanya sama Pak Robit. Masalah di kantor ini. Maksud Pak Mahmud apa? Sebenarnya Pak Ipul ini sudah melakukan penyelewengan dengan menyalahgunakan anggaran di perusahaan ini, Pak Robit. Jadi semua akar permasalahannya ada di manajer. Bapak Ipul ini yang udah dipercaya sama papa saya. Benar? Saya mohon maaf Pak Robit. Kalau kamu nggak bisa ngembalikan semua kerugian di perusahaan ini dalam waktu 1 bulan, saya nggak akan biarkan kamu. Saya bisa membicarakan kamu. Saya rasa kalau kamu masih dikasih kesempatan untuk kerja di perusahaan ini bisa bangkrut. Iya Pak, sebaiknya Bapak Ipul ini dipecat aja. Betul. Karena semua yang mengelola di perusahaan ini adalah Bapak Mahmud, bukan dia. Betul sekali. Oke, saya putuskan sekarang juga kamu saya pecat. Tapi Pak, tolong saya kasih kesempatan sekali lagi Pak. Kalau kamu nggak mau saya pecat, saya penjarakan kamu. Gimana? Ya. Tapi jangan penjarakan saya Pak Robit. Pergi dari sini. Tapi Pak, Pergi! Dan buat Pak Mahmud, seharusnya kamu kalau Pak. memang ada apa-apa di perusahaan ini, Pak Mahmud langsung konfirmasi sama saya. Siap, Tapi semuanya saya terima kasih. Dari dulu Pak Mahmud tetap bertahan di perusahaan ini. Iya, Pak. Ya, terima kasih untuk semua kejujurannya Pak Mahmud. Saya rasa Pak Mahmud ini patut untuk diapresiasikan atas semua kejujuran dari dulu. Dan buat Mary, terima kasih ya. Selama ini udah menjadi sekretaris saya yang baik. Saya rasa Mbak Mary sekarang udah berhenti ya jadi sekretaris saya. Kenapa Pak? Apa saya melakukan kesalahan? Enggak, Mbak Mary jadi pimpinan di sini. Dan buat Pak Mahmud jadi wakil pimpinan. Siap, Pak. Kalian siap bekerja? Siap, Siap, dengan Pak. senang hati, Pak. Ya dah, bagus kalau gitu. Mudah-mudahan kalian punya kerjasama yang baik dan bisa memajukan perusahaan ini seperti yang dulu. Iya, Pak. Saya harus Siap. seperti itu. Oke? Oh iya, Pak. Saya mohon maaf. Iya, Boleh nggak saya minta permintaan sama Bapak? boleh. Karyawan-karyawan yang udah dipecat sama Pak Ipul, boleh nggak saya hubungin lagi, Pak? Karena saya rasa mereka nggak salah apa-apa. Bagus. Kalau memang kamu punya pikiran seperti itu bagus. Ya udah, lakukan aja. Panggil, kontak lagi karyawan-karyawan di sini yang udah dipecat sama Pak Ipul. Siap, Pak. Dan buat Bu Mary, siap jadi bos di sini kan? Sangat siap Pak. Ya udah.
Kalau gitu kalian saya tinggal dulu ya. Selamat bekerja sama. Siap, Saya Pak. masih ada urusan di luar. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Udah ya, saya tinggal. Siap, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary, saya terima kasih banyak ya. Berkat Bu Mary, semua masalah di perusahaan ini bisa terpecahkan. Sama-sama. Ini juga berkat kerja keras Bapak Mahmud di sini. Ya, Oh ya, sekali lagi saya ucapkan selamat ya iya Bu. atas penaikan jabatan Bapak ini. Siap Bu. Dan saya mohon kerjasamanya sama Bapak. Siap Bu, dengan senang hati. Ya sudah, saya masuk dulu. Oh, silahkan.